Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nayani. Nomor induk mahasiswa 14085-227. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dengan NIM 140852001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabatayu Dewita Putri dengan NIM 14085200078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Gilbran dengan nomor induk mahasiswa 14085200002. Konsultan hubungan masyarakat adalah penyelenggara jasa-jasa teknis dan kreatif tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang memiliki keahlian berdasarkan pengalaman dan memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Perkembangan konsultan humas di dunia itu sudah ada sejak awal 20-an di Amerika Serikat, dan konsultan pertama yang ada itu di Publicity Bureau didirikannya di Boston pada tahun 1990. Sedangkan di Inggris, konsul PR itu baru ada 1950-an, yang kemudian muncul dan gak bergantungan dari agensi-agensi perikanan. Pada tahun 1960 ini baru terjadi tahun besar-besaran dan pertumbuhan public relation. Seperti contohnya konsul PR di Amerika Serikat seperti Burson Masley dan Hill and Knowlton. Sedangkan Biro Konsultan PR di Indonesia itu baru ada tahun 1967 dengan dibentukannya BKM atau Badan Kerjasama Antar Humas Pemerintah yang terdapat dalam Departemen Kabinet RI. Baru tuh muncul ada Badan Koordinasi pada tahun 1970. Kemudian setelah itu ada muncul Perhumas pada tahun 1972. Organisasi ini adalah organisasi profesi para praktisi humas dan komunikasi Indonesia. Secara resmi ini sudah tercatat dalam Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia. Selain Perhumas juga ada Perhimpunan Para Praktisi Humas di Indonesia yang menghimpun perusahaan humas, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APRI yang baru dibentuk pada 1987 di Jakarta yang bersifat independen. Selanjutnya terdapat tipe-tipe biro konsultan humas. Yang pertama, konsumen. Merupakan kategori terbesar. Konsultan akan membantu klien dalam merancang dan melaksanakan kampanye untuk mempromosikan merek, produk, atau layanan pada para konsumen. Kedua, keuangan. Konsultan public relation keuangan merupakan suatu reputasi perusahaan keuangan di antara para wartawan keuangan, analis, dan investor. Yang ketiga, lobby dan hubungan publik. Perusahaan, badan-badan publik, dan lembaga amal akan memperoleh nasihat dari konsultan lobby bagaimana menempatkan kasus mereka kepada pemerintah, para politisi, dan dewan-dewan lokal. Keempat, komunikasi korporasi. Perpotongan berbagai disiplin dan melibatkan seluruh elemen di atas. Komunikasi korporasi lebih tentang melindungi reputasi secara keseluruhan suatu perusahaan ketimbang mempromosikan produk atau layanan. Sekarang saya akan membahas tentang layanan yang diberikan konsultan humas. Yang pertama ada hubungan media. Nah, sebagai konsultan public relation yang memiliki peran untuk memfasilitasi hubungan antara media dengan organisasi serta menjaga hubungan dengan media pers lokal. Ada pula juga berperan sebagai saluran untuk semua pertanyaan media serta memberitahu pers tentang organisasi, praktek, serta kebijakannya. Nah, yang kedua itu ada manajemen isu dan krisis. Apa sih manajemen isu dan krisis? Pertama, fungsi manajemen itu dipandang bertanggung jawab dalam memelihara reputasi positif organisasi atau perusahaan. Dalam konteks manajemen isu dan manajemen krisis, public relation itu mengembangkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik yang dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan pemahaman bersama publik terhadap tujuan, kebijakan, dan kegiatan perusahaan. Nah, dalam hal ini public relation konsultan menggunakan pendekatan komunikasi untuk mengelola berbagai isu yang mengarah pada krisis. Dia juga berusaha membangun saling pengertian, yaitu mutual understanding dengan publik. Kemudian yang ketiga ada komunikasi internal karyawan. Mengenai isu internal karyawan, sebagai konsultan public relation,
dia tuh memiliki peran untuk mengelola informasi internal seperti menyiapkan newsletter organisasi, membuat pengumuman dalam bentuk elektronik, dan juga isi menyampaikan dari situs internet organisasi untuk karyawan. Kemudian yang keempat, ada perencanaan dan nasihat komunikasi strategis. Dalam perencanaan dan nasihat komunikasi strategis, ada beberapa model pilihan strategi. Sebagai konsultan public relation, kita harus melihat bagaimana komunikator memilih di antara berbagai strategi pesan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model desain pesan memberikan perhatiannya pada bagaimana komunikator membangun pesan untuk mencapai tujuan. Nah, proses tersebut kemudian menjadi langkah untuk menentukan strategi komunikasi dengan cara menyusun pesan. Contohnya itu, pesan tuh harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh suatu kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana sasaran pada saat itu digerakkan itu untuk memberikan jawaban yang dikehendaki. Jadi seperti itu. Lalu yang kelima ada pelatihan media. Nah, dalam pelatihan media ini, konsultan public relation harus menstimulus manajemen mengenai bagaimana mengomunikasikan posisi organisasi pada media, terutama pada masyarakatnya secara efektif. Jika kita mengingat adanya tekanan sosial dan juga manajemen puncak akan semakin banyak menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan umum, dan jika kita berbicara dengan banyak kalangan pun juga harus begitu. Kita harus bisa memposisikan dan dapat mengomunikasikan secara baik posisi organisasi tersebut. Lalu yang keenam itu ada manajemen kantor berita eksternal atau outsource. Sebagai konsultan public relation, kita juga berperan serta dalam menciptakan iklim media yang kondusif dan juga memberikan pembinaan terhadap hubungan antar departemen, lembaga negara, serta lembaga masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada manajemen acara. Di sini, sebagai konsultan public relation itu harus memastikan kerjasama yang aktif dalam program yang diselenggarakan oleh organisasi, serta kepatuhan menjalankan program dan aturan, serta kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu beberapa contoh layanan yang diberikan oleh konsultan humas. Nah, selanjutnya ada kategori-kategori konsultan humas. Yang pertama, kantor dari perusahaan PR multinasional, konsultan-konsultan PR dengan jaringan regional, perusahaan besar tanpa jaringan regional, perusahaan kecil dan menengah, dan para praktisi atau freelance. Adapun tugas seorang humas yaitu dapat menghadapi persaingan produk atau jasa di era kompetisi saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak produk baru yang bermunculan, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Seorang humas diharapkan dapat menyelenggarakan jalur komunikasi antar lembaga dengan publiknya, dapat memberikan nasihat dalam masalah kehumasan, membangun dan memperbaiki citra organisasi, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum dalam masyarakat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang contoh penerapan humas di industri dan bisnis. Yang pertama itu ada hubungan dengan pelanggan. Ya, ini sebuah aktivitas penting antara satu organisasi atau perusahaan yang menjadi klien. Kemudian yang kedua itu ada proses marketing. Yang seperti kita tahu, yang namanya proses berarti itu kan memberikan suatu informasi, apalagi marketing memberikan suatu informasi mengenai informasi yang terkait yang ada di perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan dengan pers atau media massa. Seperti yang kita tahu, yang namanya media massa atau pers pasti selalu mencari informasi tentang industri dan bisnis. Maksudnya suatu informasi yang ada tentang bisnis tersebut. Kemudian yang keempat itu ada hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain. Kemudian yang kelima itu ada hubungan dengan pemerintah, dan yang keenam hubungan dalam perekrutan pegawai baru. Konsultan humas di Indonesia, salah satunya itu ada Biro Winsterling. Winsterling merupakan sebuah sistem
sebuah tim cyber public relation yang menangani berbagai kebutuhan klien dan bertujuan untuk memberikan solusi yang paling tepat kepada suatu bisnis. Adapun layanan yang ditawarkan itu antara lain jasa pembuatan website, jasa SEO, jasa maintenance web, social media marketing, social media management, seperti ada di Google Ads, Facebook, Instagram. Top personal branding, produk branding, ERP software, dan berbagai layanan lain terkait dengan digital marketing. Selanjutnya, alasan menggunakan jasa konsultan humas. Klien menggunakan jasa konsultan humas terkait tidak mencukupinya sumber daya sebuah organisasi. Klien membutuhkan konsultan kehumasan menghadapi situasi komunikasi krisis. Klien memilih menggunakan jasa konsultan kehumasan karena tidak adanya staf humas korporat dengan alasan efisiensi kerja, sehingga konsultan humas berfungsi menggantikan peran humas intern.